Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Kali ini gue membahas tentang 7 hero atau champion di LoL PC yang menurut gue harus rilis di Wild Rift. Karena skillnya ini yang menarik dan cukup unik lah. Dan semoga bisa beneran rilis di Wild Rift. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop. Karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Nah, sebelum gue mulai, di video ini gue hanya ngebahas sedikit aja. Kalau misalnya udah rilis, baru deh gue bakal bahas kayak champion-champion yang lainnya yang udah rilis di Wild Rift. Oke, yang pertama kita buka dengan Ornn. Ornn adalah champion tank yang memiliki skill untuk menempa item sendiri. Atau bisa dibilang dia adalah satu-satunya champion yang bisa membeli item di luar base. Kok bisa? Ya, karena dia bisa nge-craft atau ngebikin itemnya sendiri. Jadi ya enak banget gitu. Kalian nggak perlu pulang dulu ke base, dan itu artinya kita bakal menang item saat di lane. Ini contohnya gue beli item Sunfire Cap, ditempa dulu, dan selesai. Dan nggak cuman menempa item sendiri, dia juga bisa nge-upgrade item temen yang udah jadi. Contohnya di sini Jax, dia udah punya Trinity. Nah, ini bisa gue upgrade lagi item Trinity-nya. Kalian bisa lihat kalau seandainya Ornn-nya nempa dulu, dan jadi. Nah, kalian bisa lihat kalau sekarang icon Trinity-nya itu agak beda, soalnya ada kayak spiral gitulah. Nah, sekarang gue kasih lihat secara singkat skill-skillnya aja. Dia punya pasif yaitu meningkatkan bonus armor, magic def, dan HP dari semua source. Kemudian dia bisa beli item di mana aja dan bisa nge-upgrade item teman. Tapi dia cuma bisa nge-upgrade satu item per orang ya, nggak semua itemnya bisa di-upgrade cuy. Kemudian punya skill 1 yang bisa ngebikin dinding batu, skill 2 ngeluarin api, dan skill 3-nya nyeruduk, dan ini bisa diarahin ke semua dinding yang nantinya bakal ngasih efek knock up. Dan tentunya juga bisa diarahin ke skill 1 tadi. Dan terakhir skill ulti yang bisa nge-summon lava elemental. Dan kalau skill ulti ini diarahin sekali lagi, ini akan memberikan efek knock up. Selanjutnya yang kedua yaitu Mordekaiser, salah satu champion fighter yang punya skill untuk ngebawa champion musuh ke isekai. Dan di sana nanti kita bisa battle 1 vs 1. Pertama dia punya skill pasif, dimana saat nge-basic attack ataupun nge-skill itu bakal ngasih stack, dan kalau misal udah 3 stack bakal nge-damage area di sekitar. Jadi barat itu kayak Sunfire Cap lah, cuman di sini jelas banget gitu lingkarannya. Kemudian skill satunya bisa mukul kepala musuh, skill 2 ngasih shield dan juga bisa nge-heal. Kemudian skill 3 buat narik musuh, dan skill 4 untuk ngebawa musuh ke isekai dan 1 vs 1 selama 7 detik. Selanjutnya yang ketiga yaitu Yuumi, champion support yang bisa AFK. Karena dia bisa nebeng doang gitu sama teman, dan tahu-tahu dapat XP dan juga gold. Namanya support ya, kita nggak perlu ngelasit ya, jadi ya cuma nungguin doang gitu. Dan nebengnya ini juga permanen selagi teman kalian itu nggak mati atau kalian nggak keluar. Dia punya skill pasif, dimana dalam waktu tertentu basic attack-nya bakal nge-restore mana dan dapat shield. Kemudian skill satunya nembakin misil, skill 2-nya nebeng sama temen, skill 3-nya nge-heal, dan skill 4-nya itu nge-road musuh. Selanjutnya yang keempat yaitu Pyke, champion support yang bisa nge-carry game. Ini cocok untuk kalian yang nggak bisa support tapi kepaksa harus ngambil support. Karena Pyke ini adalah champion yang boleh banget untuk nge-kill musuh. Kalau support yang lain kan kayak mending dikasih ke ADC atau dikasih ke teman yang lain lah. Tapi kalau Pyke ini boleh cuy. Kenapa? Karena saat Pyke nge-kill dengan ulti, maka Pyke ini bakal dapat bonus gold, dan temen yang ngebantu assist itu juga bakal dapat gold tambahan. Dan lagi kalau misalnya nge-kill pakai ulti, itu cooldownnya bakal langsung ke reset cuy. Ibaratnya kayak Darius lah. Dia punya skill pasif yang bisa nge-heal saat lagi nggak kelihatan oleh musuh. Kemudian skill 1 yang bisa narik musuh sedikit. Kemudian skill 2 yang bisa berkamuflase, ibaratnya kayak Evelynn, cuman nggak permanen kayak Evelynn ya, jadi sementara doang. Kemudian skill 3 buat lompat ke depan dan kemudian ngasih stun. Dan skill ulti buat nge-execute musuh, yang gue bilang tadi ngasih gold ya. Selanjutnya yang kelima yaitu Rek'Sai, champion fighter yang bisa masuk ke dalam tanah dan bisa ngelihat step atau langkah kaki musuh. Nah, kalian bisa lihat kayak ada gelombang bulat gitu. Nah, itu adalah langkah kaki musuh. Dia punya skill pasif dimana skill dan basic attack bakal ngasih stack fury atau bar merah yang ada di bawah HP. Skill satunya bakal nge-enhance 3 basic attack berikutnya. Skill 2 masuk ke dalam tanah dan ngerubah skill-skill lain. Contohnya skill 1 jadi kayak nembakin serangan gitu. Skill 2-nya kalau dipencet lagi dia bakal keluar dari tanah. Kemudian skill 3 yang biasa, dia bakal ngegigit musuh dan ngasih true damage. Dan skill 3 saat lagi dalam tanah, dia bakal ngebikin terowongan. Dan ini bisa masuk berkali-kali. Dan skill ulti untuk nge-execute musuh. Kemudian yang keenam adalah Aphelios, champion marksman atau ADC yang punya 5 senjata. Dan tiap senjata basic attack-nya bakal beda, skillnya juga bakal beda-beda.
Dan gue jujur aja gue belum pernah pakai ini champion sama sekali. Jadi dia punya skill pasif yang bisa berganti-ganti senjata. Totalnya ada 5 pilihan senjata. Dan tiap senjata itu punya 50 amunisi. Dan dia bisa pegang 2 senjata sekaligus. Ibaratnya kayak main weapon dan juga secondary weapon. Senjata yang Gravitum itu buat ngasih slow dan juga root ke musuh. Kemudian ada Infernum buat ngasih damage area. Kemudian ada Crescendum buat damage yang lebih gede tapi jaraknya ini deket. Dan ada senjata Calibrum yang jarak basic attack-nya ini lebih jauh dibandingkan yang lain. Dan terakhir yaitu Severum yang punya lifesteal dan juga movement speed. Kemudian tiap senjata itu juga bakal ngerubah skill satunya. Dan efek dari skill satunya itu juga bakal beda-beda tergantung dari senjata keduanya itu megang apa. Jadi ini bakal banyak banget itu kombinasinya. Kemudian dia punya skill 2 buat berganti-ganti dengan senjata secondary. Jadi yang main tadi dijadiin secondary dan secondary dijadiin main weapon gitu. Kemudian punya skill ulti buat ngedamage musuh. Dan efek tambahan dari skill ulti itu juga bakal beda-beda tergantung dari senjata kedua itu kalian megang yang mana. Ya simpelnya kayak gitulah ya. Nah, gue tahu sih Aphelios ini ribet ya. Nah, cuman gue juga baru tahu gara-gara bahas video ini kalau seandainya itu dia megang 2 senjata ya. Dan yang terakhir untuk di video kali ini yaitu Kain, champion fighter kesukaan gue, dimana dia bisa berubah. Mau jadi yang bertipe fighter, kalian bisa berubah jadi yang warna merah atau disebut juga sebagai Darkin. Mau jadi assassin, kalian bisa yang warna biru atau disebut juga sebagai shadow assassin. Nah, tapi kalian harus milih salah satu. Sekalinya kalian berubah, kalian gak bakal bisa lagi ganti ke tipe yang lain. Sekalinya kalian jadi assassin, ya kalian bakal tetap jadi assassin sampai ke akhir game. Dan kemudian kalian gak bisa berubah seenaknya. Misalnya kayak baru main langsung berubah, atau pas udah punya ulti langsung berubah, itu gak bisa. Jadi kalian harus ngehit musuh. Ibaratnya kayak ngisi Fury lah ya. Kalau Fury kan bisa dari ngehit creep ya. Nah, kalau ini harus ngehit champion cuy. Dan kalau misalnya barnya ini udah penuh, baru deh kalian bisa berubah. Mau pilih jadi yang merah atau yang biru. Kemudian skill-skillnya juga bakal sedikit berbeda. Untuk pasifnya yang merah bakal punya lifesteal, untuk yang biru bakal ada bonus magic damage. Kemudian skill satunya bakal ngedamage, kalau yang biru ini nggak ada bedanya. Tapi kalau yang merah, damage ini bakal scaling dari max HP musuh. Kemudian skill 2 yang merah ini bakal ngasih efek knock up. Sedangkan yang biru ini jarak skill 2 nya lebih jauh dan dia bisa jalan sambil pakai skill 2. Kemudian skill 3 nya ini bisa nembus dinding. Kalau misalnya yang merah ini nggak ada efek tambahan. Tapi kalau misalnya yang biru, ini cooldown skillnya lebih cepet dan lebih kencang juga movement speed pas lagi nembus dinding. Dan untuk skill 4, dia bakal masuk ke dalam champion musuh. Dan nanti dia bakal ngedamage saat keluar lagi. Nah, kalau misalnya yang biru, ini jarak skill 4-nya bakal lebih jauh. Kalau misalnya yang merah, ini bakal ngasih heal atau regen atau lifesteal. Nah, menurut kalian champion mana yang harus rilis? Kalau menurut gue pribadi sih, gue pengennya itu Ornn biar bisa beli item di mana aja. Atau enggak Kain yang cukup menarik gitu. Kadang bisa jadi pengen assassin atau bisa pengen ngetank gitu ngambil yang merah. Dan menurut gue sendiri kalau dirilis ke mobile juga nggak terlalu susah ya. Skillnya juga masih simpel-simpel aja gitu. Nggak ribet yang kayak Aphelios. Tapi walaupun Aphelios ribet, menurut gue masih bisa diimplementasiin di mobile ya. Beda dengan Invoker ya. Kalau Invoker itu menurut gue emang hampir mustahil ya. Tapi kalau Aphelios menurut gue masih bisa kok. Sebenarnya masih banyak sih champion yang menurut gue itu cukup menarik ya. Mungkin nanti kalian bisa komen di bawah kira-kira champion apa yang wajib rilis di Wild Rift yang punya skill yang cukup menarik dan unik juga. Oke, sekian dulu video dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.